selamat datang di Lewi Kids Online Service. Adik-adik, yuk kita sama-sama perkatakan, tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada di hatimu, di pikiranmu, di ucapanmu, dan perbuatanmu harus sama dengan firman Tuhan. Adik-adik, kita ulangin sekali lagi ya. Apa yang ada di hatimu, di pikiranmu, di ucapanmu, dan perbuatanmu harus sama dengan firman Tuhan. Yuk adik-adik semua, kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama mau memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you. I love you Jesus. Think about
Adik-adik semua, yuk sama-sama kita duduk dalam hadirat Tuhan. Karena sebentar lagi kita akan menyembah Tuhan, kita akan memberikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Berikan sikap hati yang terbaik, agar kita bisa memberikan penyembahan juga yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran, tak terukur, panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan ku sembah, Engkau Yesus, hanya Engkau. Katakan Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua
Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi penopang bagi kami Tuhan, memimpin jalan-jalan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom Lewi Kids, ketemu lagi nih dengan Kak Jen hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, ambil sikap yang terbaik agar firman Tuhan pada hari ini bisa kalian dengar dengan baik tanpa ada gangguan apapun. Hari ini kita akan belajar tentang pokok anggur. Nah, Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang lewat perumpamaan. Kenapa Kak lewat perumpamaan? Karena Tuhan Yesus tahu orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu mereka lebih memahami kalau Tuhan berbicara mencontohkan dari keadaan yang terjadi di sekitarnya. Nah, hari ini Tuhan Yesus mengambil contoh perumpamaan tentang pokok anggur. Nah, adik-adik, di Yerusalem itu mereka kalau menanam anggur, mereka harus membersihkan, memilih bibit yang baik, yang harus menanam, harus disiram, diperhatikan, rumput liarnya diperhatikan, dibuang, yang mengganggu pertumbuhan dari anggur itu akan dibersihkan semuanya. Nah, Yesus tahu pada saat itu, dan Yesus berkata kepada orang-orang di situ, "Akulah pokok anggur, Bapakku adalah pengusahanya, yang empunya kebun anggur." Nah, terus kita siapa dong? Nah, kita semua adalah ranting-rantingnya yang menempel di pokok anggur, yang harus hidup dari pokok anggurnya. Nah, Yesus menjelaskan kepada orang-orang di situ bahwa kalau cabang ranting tidak menempel kepada pokok anggur, dia tidak akan menerima kehidupan apapun. Pengusahanya atau yang mempunyai kebun anggur itu, yang mempunyai pohon anggur itu, dia akan membersihkan ranting-ranting yang tidak berbuah, ranting-ranting yang mati, itu akan dipangkas, dibersihkan, dan dibuang ke dalam api. Jadi Yesus menjelaskan bahwa kehidupan kita harus menempel kepada pokok anggur. Tadi Kak Jen bilang apa? Pokok anggur itu siapa? Yesus. Jadi kehidupan kita harus menempel kepada Yesus, harus menempel kepada pokok anggur. Agar apa adik-adik? Kita menerima kehidupan. Hidup kita akan diberkati, hidup kita akan menerima berkat dari pokok anggur itu yang adalah Yesus sendiri. Dengan begitu, pokok anggur ini akan memberikan kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Buahnya nggak asem, buahnya nggak kecut, buahnya nggak busuk, tetapi kita akan menghasilkan buah-buah yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh yang mempunyai kebun anggur. Nah, sekarang begini deh, gimana caranya kita tetap menempel kepada pokok anggur itu? Kuncinya adalah kalau kita tetap menempel kepada pokok anggur yaitu Yesus sendiri, kita harus menaati, melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kalau adik-adik tidak melakukan apa yang Tuhan mau, tidak taat apa yang Tuhan Yesus mau, adik-adik itu firman Tuhan bilang tadi apa? Akan dipotong, akan dibuang ke dalam api. Otomatis yang tidak berbuah, yang tidak menghasilkan sesuai dengan yang Tuhan mau, yang Bapa mau sebagai pengusahanya, itu semua akan dipangkas deh. Nah, dari sini jelas ya, Kak Jen berharap kalian semua boleh mengerti bahwa kalau kita tidak bersama Tuhan, kalau hidup kita tanpa Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, kalau kita bersama Tuhan, Dia akan memanggil kita teman. Dia akan membawa kita dalam hubungan yang dekat banget dengan Dia. Dan itu berlangsung selama-lamanya. Kita akan menjadi teman yang dekat dengan Tuhan. Teman yang menghasilkan buah-buah sesuai dengan mau Tuhannya. Dan kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Ingat deh, di luar Tuhan, di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita adalah ranting yang menempel pada pokok anggur yang benar. Amin. Shalom adik-adik. Berikut adalah ayat hafalan di bulan Juni. Ayub 22 ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Kita ulangi sekali lagi ya. Ayub 22 ayat 22. Terimalah
apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Shalom adik-adik, saatnya kita beraktivitas bersama dengan Kalia. Oke, Kalia ingin mengajak adik-adik membuat aktivitas seperti ini. Gambar hati, kasih hati. Yuk, pertama-tama kita gunting dulu. Gambar kertas origami setengah love, gunting. Habis digunting, bentuk seperti hati. Nah, habis kita bentuk yang besar, habis itu kita buat gambar hati yang kecil, 9 buah hati ya. Oke, habis 9 buah hati kita isi dengan isi ayat Alkitab itu berada di 1 Korintus 13 ayat 22 sampai 23. Oke, kita buat 9. Oke, habis itu kita tempel di gambar hati yang besar ini ya. Kita tempel. Kita tempel 9 buah hati. Oke, jadi seperti ini adik-adik. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Lewi Kids, jumpa lagi dengan Kak Ulan di Lewi Kids News. Ayo, Kak Ulan masih ajak Lewi Kids yang memiliki barang yang tidak terpakai di rumah dapat kumpulkan ya di GBI Newton. Untuk info lebih lanjut bisa hubungin Kak Indri. Ayo, siapa adik-adik Lewi Kids yang sudah rindu banget ketemu dengan teman-teman? Kak Ulan ajak, yuk ikutan kuliah. Kita bisa ketemu dengan kakak sekolah minggu, dengan teman-teman via virtual. Untuk info lebih lanjut bisa lihat di layar berikut ini. Waktunya memberi persembahan. Adik-adik bisa melakukan melalui scan barcode berikut ini. Sampai ketemu lagi di Lewi Kids News minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita akan berdoa saat ini. Sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau dalam ibadah kami pada hari ini, Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan firman-Mu yang baru dalam hidup kami. Untuk kami mengerti bahwa di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, walaupun kami masih anak-anak, kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya roh yang dari Engkau di dalam kami adalah roh yang besar, yang mengajarkan kami untuk tetap beriman dan mengasihi Tuhan. Berkatilah Tuhan akan kehidupan kami semua, adik-adik kami di rumah, kakak-kakak semua, orang tuanya juga Tuhan, agar kami tetap sehat, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, bahkan hidup kami tetap memuliakan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kakak-kakak yang telah melayani hari ini Tuhan. Kembalikanlah kuasa-Mu, pengurapan-Mu, talenta-Mu, diperlengkapi terus dengan firman-Mu, agar kami tetap setia melayani Tuhan. Berkatilah gereja kami, berkatilah para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala kami. Tuhan Yesus berkati semua, agar kami tetap melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kalau perjuangan
Melawan COVID ini belum selesai, tapi kami percaya Tuhan Engkau Allah yang merancangkan damai sejahtera buat bangsa kami. Kau akan segera memulihkan bangsa kami. Berkati pemerintah kami, hikmat dari Tuhan senantiasa mengiringi akan kehidupan mereka, sehingga mereka dapat memerintah bangsa ini dengan adil dan bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini menjadi doa syukur kami pada hari ini Tuhan. Jadilah sesuai kehendak-Mu atas kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, pada saat ini kita akan menerima berkat dari hamba Tuhan, dari Bapak Gembala kita. Angkat tangannya, kita semua berdoa. Damai sejahtera, perlindungan, dan berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua, mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan, amin. Oke Lewi Kids, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di online service Lewi Kids minggu depan. Haleluya!